ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد jamaah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis tafsir surat Al-Baqarah ayat 268. Al-Baqarah 268. Silakan dibuka. Kita baca terlebih dahulu, kemudian kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Asy-syaitan, syaitan, ya'idukum, ya'idu menjanjikan kepada kalian, ya'idu menakut-nakuti atau memberikan was-was gitu ya, kepada kalian al-faqra, kefakiran. Jadi salah satu pekerjaan profesi setan yang utama itu adalah menggembuskan was-was ya, ditakut-takuti, takut miskin, takut fakir ya. Kalau punya harta
menakut-nakuti kalian dengan ketakutan berupa fakirnya. Wa ya'muru dan memerintahkan, syaitan memerintahkan kepada kalian bil fahsya, memerintahkan kekejiannya. Keji, fahsya itu keji, berbuat keji. Wallahu dan Allah ya'idu menjanjikan kepada kalian maghfiratan, ampunan, minhu darinya Allah, wa fadla dan anugerahnya, karunia-Nya. Wallahu dan Allah wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Jadi Al-Baqarah 268 ini jamaah sekalian, di dalam tafsir ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama terkait tentang pekerjaan setan, ya. Jadi tugas setan itu adalah menakut-nakuti, was-wasnya. Dan was-wasnya setan itu banyak sekali sebenarnya. Jadi banyak sekali, cuma bisa dirinci menjadi dua hal ini, ya. Bisa disederhanakan menjadi dua hal. Walaupun turunannya itu banyak sekali, tapi intinya dua di sini, ya. Yang pertama yaitu setan menakut-nakuti manusia, dengan kefakiran, menakut-nakuti fakir. Itu was-was ini, ya. Zaman sudah kayak gini, nanti anak-anak bisa makan atau enggak, ya. Nanti setelah kuliah dapat pekerjaan atau tidak, ya. Nanti kalau saya pensiun nanti makan apa? Itu setan itu. Jadi was-was yang muncul dihembuskan di dalam diri manusia. Punya harta banyak, ya, disimpan terus, gak pernah disedekahkan karena khawatir habis, takut miskin. Itu setan juga was-was. Jadi ini pergulatan di dalam jiwa manusia setiap hari 24 jam. Dan itu terus dihembus-hembuskan. Maka oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, itulah cara setannya, itulah cara setan. Maka kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah harus dikuatkan dengan keimanan. Jadikan setan itu sebagai musuh, tolak, ya, segala bentuk was-wasnya yang dihembuskan oleh setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadi setan itu musuh, ya, jadikan dia musuh, ya. Jadikan dia musuh, jangan dijadikan teman, ya. Karena kalau kita berteman dengan setan berarti kita telah terjebak, ya, dengan gelitan was-was itu setan, ya. Karena setiap was-was yang dihembuskan oleh setan itu fitnah, ya. Dia ja'ala ma yulqi syaitanu fitnah. Jadi apa yang memang dihembuskan oleh setan itu selalu mendatangkan apa? Fitnah, ya. Fitnah di dalam apa? Di dalam jiwa, di dalam hati, ya, seseorang, ya. Dihembus-hembuskan dengan apa? Kefakiran, ya. Selalu begitu, ya. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu senantiasa memerintahkan segala hal yang buruk, ya, segala hal yang keji, ya. Segala hal yang buruk dan segala hal yang keji. Ini perintah setan itu, ya. Ya'murukum bil fahsya, ya. Memerintahkan kalian supaya berbuat kekejian, ya.
Jadi maksud fahsya ya, apa yang maksud dengan fahsya ya? Fahsya itu segala hal yang keji, mencakup perbuatan zina ya, itu fahsya ya. Minum minuman keras ya, itu fahsya ya. Jadi buruk baik secara logika manusia, secara akal ataupun secara adat ya, kebiasaan. Jadi kebiasaan manusia dalam akal sehat mereka itu mengatakan buruk ya, karena memang manusia itu diberikan akal oleh Allah untuk menakar ini baik, ini tidak baik, ini buruk, ini tidak buruk ya. Itu manusia. Nah, misalkan perbuatan zina misalnya ya, sampai pelacur pun ya, akal sadarnya mengatakan itu tidak baik. Tanya saja kalau nggak percaya, dan dia nggak suka kalau anaknya jadi pelacur juga, karena memang manusia itu punya kesadaran di dalam dirinya. Hanya saja terkadang orang karena dibelit oleh setan dan mampu keluar dari kekejian tadi. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, setan itu menjerat manusia dengan was-was ditakut-takuti jatuh miskin, dengan was-was kekejian tadi itu. Setan masuk melalui was-was itu dengan cara ini. Yang pertama, manusia itu dijebak dengan syahwatnya, dihias-hiasi. Zuyina linnasi hubbu syahawat. Nanti di surah Al-Imran lanjutannya akan dijelaskan. Zuyina, dibuat indah ini. Jadi manusia itu memang di alam pikirannya ya, dalam bayangan-bayangannya itu segala keburukan itu dibuat indah itu. Dibuat indah, nikmat ya, kemudian cepat saji, pragmatis gitu ya. Itu memang begitu, dibuat indah, dihias-hiaskan. Sehingga yang namanya fahsya dari buruk itu ditampilkan dengan tampilan yang nikmat gitu. Ya, nikmat. Ya. Orang ya, kepengen contoh kaya dan maling ya, korupsi dan seterusnya. Karena memang mudah gitu, tidak perlu capek-capek nabung, tidak perlu capek-capek cari duit ya, cepat itu. Dibuat indah itu pikirannya itu. Ada motor, nganggur, atau motor dipakai untuk cepat bawa kabur, lumayan 15 juta dijual. Kalau dia mikir kerja berapa hari, berapa bulan, nah dibuat indah itu, ya, dibuat indah. Jadi segala hal kemaksiatan atau segala hal kekejian itu sama setan itu disulap seakan-akan jadi apa? Indah ya. Makanya Nabi mengatakan bahwa surga dan neraka itu dua-duanya bagi orang yang beriman ya, juga dimudahkan oleh Allah. Bagi orang-orang yang fasik itu dimudahkan juga jalannya menuju neraka. Kufatil jannatu bil makarih ya. Jadi terkadang surga itu di sebagian manusia cara berpikirnya itu dikelilingi dengan hal-hal yang makarih itu kurang menyenangkan ya. Jadi surga itu semua dikelilingi dengan hal-hal yang dalam pandangan manusia itu tidak menyenangkan ya. Sungguh-sungguh enak tidur, apalagi sekarang ini agak dingin musimnya ya, enak itu selimutan itu. Suruh masjid, suruh bangun, dingin suruh ambil air, ya, suruh ngelap atau membasuh muka yang sudah menantuk-nantuknya ya. Nah itu surga itu. Memang gak enak itu, makarnya gak enak itu. Beda dengan neraka. Waktu fatina bisyahawat, neraka itu dihias-hiasi atau diliputi dengan syahwat. Syahwat itu condongkan ya jiwa manusia untuk supaya enak, nyaman gitu ya. Yang sungguh-sungguh seperti ini kan, yang enak itu selimutan, rebahan selimutan ya. Nah, kemudian santai-santai
Nah itu sahabat itu gitu. Sehingga bablas tidur nanti jam 8 baru bangun, nggak sholat subuh. Nah itu neraka itu. Jadi dihias-hiasi atau diikuti dengan yang enak-enak menurut pandangan praktis manusia. Dan begitu seterusnya ya, dan begitu seterusnya. Makanya senjata setan itu masuk ke pintu syahwat. Ke pintu syahwat. Semuanya jamaahnya. Syahwat makan misalnya ya. Sampai hal-hal yang halal yang mubah itu setan masuk itu. Ya. Makanannya halal, minumannya halal. Ya. Setan masih bisa masuk. Minuman halal, dia pakai bismillah. Tempatnya juga halal, wadahnya halal. Dicari dari hasil yang halal, semua udah halal. Tapi setan itu masih masuk. Minum, makan, apalagi lagi kondangan itu semua makanan ada. Halal kan? Ya halal. Tapi setan masuk. Terus, makan terus, nambah terus. Akhirnya masuklah ke israf atau mubadir ya. Melalui kata asalnya makan kekenyangan, ya kan? Apalagi sekarang itu banyak youtuber mukbang gitu, terus dia sampai gemuk ya, atau sampai melalui batas. Ya. Yang terjadi apa? Jadinya haram. Sahabat ya, sahabat. Ya. Kita kasih mata, boleh mata dipakai untuk melihat apa saja, ya kan? Kecuali yang diharamkan oleh Allah. Nah, di tengah-tengah kita melihat itu, ya ada seliweran gitu ya. Ada yang melihat sesuatu yang haramkan. Kalau kita tidak menjadikan itu syahwat, ya terjebak ya kan? Kegiatan setan tadi. Pendengaran besar semua ada syahwatnya ini. Panca indera kita ini semua mengandung syahwat semuanya itu. Ya, sampai alam pikiran kita ini ada syahwatnya. Makanya syahwat dalam panca indera kita itu semua dihias-hiasi oleh setan, dihias-hiasi. Makanya datanglah syariat untuk mengendalikan syahwat tadi ya. Dikendalikan sehingga ada batas halal dan apa? Haram. Jadi ada halal, ada haram. Nah, ini hukum asalnya dalam membatasi syahwat. Halal, haram. Ya. Nah kemudian ada makruh. Ya. Makruh ini sudah batas sangat tipis antara haram, antara mubah, antara halal. Ya. Makanya kalau orang itu sudah bisa menjaga yang halal, dia akan hati-hati dengan yang mubah. Ya. Mubah itu mau boleh, tapi jangan semua dilakukan. Mubah memang boleh dikerjakan, tapi jangan semua yang mubah dikerjakan. Nanti khawatir apa? Jatuh ke yang makruh. Kalau udah makruh, haram banget di sini. Jadi bayangkan ya Allah mau beberapa lapis ini yang halal. Kemudian masih ada lapis satu lagi mubah. Ini sudah mubah, sudah mepet itu jadinya makruh. Makruh sedikit lagi haram itu. Maka oleh karena itu senjata setan untuk mengalihkan dari yang halal ke mubah, mubah ke makruh sampai jatuh ke haram, itu disebut khutuwat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi bukan sekali langkah, banyak langkah itu. Karena orang tahu ini halal, ini haram itu jelas, semua orang tahu. Tapi oleh setan dengan langkah-langkah tadi halal, oke, ya. Dipalingkan sedikit berubah, palingkan sedikit lagi jadi makruh, dipalingkan sedikit lagi jadinya haram. Nah, itu namanya langkah-langkah setan. Ya. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi memang banyak langkah teman-teman. Jadi melalui syahwat tadi manusia dihembuskan di dalam jiwanya, dibisik-bisikkan di alam sadar dia sedang melek,
atau di alam mimpi ketika dia sedang tidur. Makanya setan itu halus, ya, makhluk yang sangat halus, lembut. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke dalam jaringan darah manusia. Ya jadi masuk dalam. Kalau masuk ke jaringan darah itu berarti masuk ke seluruh saraf, masuk ke seluruh tubuh. Itu setan itu bisa masuk ke bawah, atas, tengah, semua jaringan darah manusia itu. Kalau dia masih hidup, jaringan darahnya masih mengalir, disitulah setan masih bisa masuk, ya. Ya jadi masuk dalam. Ya, itu saking lembutnya itu setan masuk ke dalam jaringan darah dan kemudian merusaknya melalui tadi besitan was-wasnya, besitan was-was, ditakut-takuti dengan kefakiran dan diperintahkan, ya, dihembuskan supaya melakukan perbuatan keburukan, ya, keji, ya. Makanya keburukan itu teorinya sederhana, ya. Jadi dosa atau kekejian atau keburukan itu teorinya sederhana. Ketika Nabi ditanya apa itu dosa, maka kafi nafsi, kata Nabi SAW, segala apa yang membuat gelisah, ya. Jadi segala apa yang membuat gelisah jiwamu itu dosa. Jadi segala apa yang membuat gelisah dosamu, membuat gelisah hatimu, itu dosa. Mahal kafi nafsi, ya. Yang membuat kamu ragu, membuat kamu was-was, ya. Itu namanya dosa. Mahal kafi nafsi. Wa tawaddada, dan tawaddud itu gundah bahasa kita, ya. Gundah gitu namanya kalau bahasa kita di dalam diri. Gundah, gelisah, ya. Ya, was-was, itu dosa, ya. Wa karihta ayyat tola'a, dan kamu tidak suka kalau perbuatan itu, ya, ayyat tola'a alaikan nas, manusia melihatmu. Jadi dosa itu kalau itu dikerjakan, kamu gak senang kalau dilihat manusia. Nah, itu dosa. Mencuri, ya kan gak senang kembali dilihat orang, ya. Dosa. Selingkuh, ya, gak senang kalau dilihat orang, dosa, ya. Korupsi, ya, gak senang kalau dilihat orang. Dengki, gak senang kalau ketahuan, ya kan? Bohong, itu dosa itu. Jadi dosa itu segala sesuatu yang kalau dilihat orang kita gak suka, gitu, ya. Itu dosa. Dan kalau dikerjakan menyebabkan hati itu gak tenang, gitu. Hati itu gak tenang, was-was. Makanya kalau hati lagi gak tenang, gundah, itu salah satu penyebabnya adalah jangan-jangan tadi siang, tadi pagi atau kapan saja kita melakukan dosa dan belum ditaubati. Karena dosa itu kalau belum ditaubati masih nempel, masih nyangkut di dalam jiwa, ya. Jadi was-was itu. Nah, kalau ada dosa di dalam diri kita itu jadi sangkutan setan, nempel di sana, ya, nongkrong di sana, ya. Ada bercerita, ya. Itulah setan, ya, berhasil, ya, menggembuskan dari was-was, ya, namanya talbis, ya, talbis, berita-berita apa? Syaitan. Jadi melalui tadi hembusan syahwat, ya, sehingga perasaan enak, ya, panca indahnya itu dimanjakan dengan syahwat. Dan yang kedua dengan syubhat, ya, syubhat, ya, syubhat. Syubhat itu masuknya ke alam pikiran, ya. Nah, syubhat itu masuknya ke alam pikiran. Yang paling pertama terkena syubhat itu karena kebodohan. Nah, karena orang bodoh itu gak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Jadi bahaya itu kebodohan itu. Jadi sehingga dia tidak tahu mana yang hak dan mana yang
mudah sekali diberikan syubhat sehingga mengaku ya di dalam dirinya. Makanya hampir orang-orang yang terjebak di dalam kesesatan itu rata-rata adalah karena kebodohan. Karena dari kebodohan. Jadi orang bodoh jadi dai atau jadi tokoh itu bahaya menyesatkan. Ya kan? Masyarakat dibodoh-bodohi, ya. Dia mampu bisa bicara dengan semut, ya. Bisa mampu bicara dengan ular, ya. Itu yang lagi viral itu, ya. Itu orang bodoh itu, ya. Mata apa namanya itu mengamen, ya. Kemudian dipanggil mama itu kalau di Sunda itu gelar paling tinggi untuk tokoh masyarakat kalau di Sunda ini, ya. Di Banten, di Sunda. Jadi dipanggil mama Buffon, nah itu. Jadi ini pengamen aslinya, ya. Kemudian tampil diperanakan oleh banyak orang, ya. Gara-gara bisa berinteraksi dengan malaikat menjaga neraka itu. Kebohongan, kan kebodohan itu. Masyarakat yang bodoh itu bodoh-bodoh gitu. Ya. Itu syubhat masuk di dalam apa? Diri apa? Manusia. Kebusan setan, syubhat. Itu syubhat, ya. Syubhat di dalam dirinya. Jadi penyebab utama syubhat itu karena kebodohan, ya. Karena dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Jadi itu kebodohan. Oleh karena itu perintah pertama ketika Nabi diutus untuk meluruskan masyarakat jahiliyah itu adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena membaca itu menghilangkan segala kebodohan, ya, dan segala syubhat yang ada di dalam kebodohan. Orang tidak bisa membedakan antara hadiah dan suap, itu kan kebodohan juga. Atau dia tahu tapi dia tidak selamat dari syahwat. Makanya syubhat dan syahwat itu dua senjata setan. Terkadang orang berilmu sudah tahu ini suap ini, tahu ya. Ini suap atau hadiah itu tipis sekali, tapi kalau berilmu dia tahu itu bedanya antara suap dan hadiah, tahu itu. Apalagi ada undang-undangnya, ya, jelas dasar hukumnya. Tetapi belum tentu dia selamat, karena masih ada senjata setan satu namanya apa? Syahwat, ya, syahwat, enak, ya, enak itu. Pak polisi tahu kalau judi online itu haram, tapi main dia judi online. Yang sampai dibakar istrinya juga tahu bakar suami nggak boleh, tapi karena kebawa apa tadi, syahwat emosi, ya. Jadi manusia itu selalu begitu jamaah, ya, antara syubhat dan apa tadi, syahwat. Tidak bisa dilepas itu jaring setan yang paling ampuh, ya. Jadi satu sisi orang selamat dari syubhat, tapi belum tentu selamat dari syahwat. Dia selamat dari syahwat, tapi belum tentu selamat dari syubhat. Dia udah gak main poker, gak main judi online, gak mabuk, gak selingkuh. Dia ahli ibadah. Ahli apa? Ibadah. Sholat terus, itu juga gak selamat, belum tentu selamat. Mungkin dalam hatinya dijebak oleh setan. Ayo terus sampai nanti kamu dipuji orang. Riya, masuk riya. Dia gak kepingin riya, tapi terkadang muncul dalam diri bangga gitu, atau sombong. Nah ini kerjaan setan nih, 24 jam itu gak pernah tidur, yang namanya apa? Setan gak pernah tidur. Sampai orang tidur itu setan gak tidur, masuk ke alam mimpi manusia. Jelas ya Pak, ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, di sini bersabda di sini, inna lisyaitan lamatan bibni Adam. Sesungguhnya setan itu memiliki belitan. Ini Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya setan itu memiliki belitannya. Ketika para ulama menafsirkan ayat ini,
Inna lisyaitani lammatan bibni Adam. Sesungguhnya setan itu memiliki berita untuk membelit anak Adam. Ya. Jadi ada bisikan ya, dalam diri. Walil malaki lammatan. Nah, di dalam diri manusia itu ada setan yang memberikan lammah. Ya, lammah itu bisikan-bisikan. Makanya setiap orang itu punya korin ya. Korin itu ya setan yang nempel terus sampai mati ya. Ada, tidak terpisah. Di dalam diri kita itu ada korin. Setan korin atau jin korin ya. Yang kerjanya apa? Ya nempel di dalam hidup kita ini ya. Bisi-bisi ya. Itu lammah namanya. Demikian juga walil malaki lammatan. Di dalam diri manusia itu juga ada malaikat ya. Malaikat dalam arti itu yang mendorong untuk berbuat baik ya. Jadi setiap hari itu atau setiap detik waktu ya, antara lammah bisikan setan dengan bisikan malaikat itu bertarung mana yang menang ya, mana yang menang. Fa'ama lammatu syaitan fa'i'adu bisyar. Adapun bisikan syaitan itu fa'i'adu bisyar wa tartibun bil haqq. Jadi senantiasa mendorong untuk berbuat buruk kecil tadi dan mendustakan kebenaran ya. Mendustakan apa? Kebenaran. Wa amalatul malak, adapun tadi bisikan malaikat fa'i'atun bil khairi wa tasdiqun bil haqq, itu mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan membenarkan yang benar, membenarkan yang hak tadi. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah. Jadi kalau kita di dalam diri kita itu ada dorongan untuk berbuat baik ya, ketahuilah itu nikmat dari Allah ya. Itu karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada al-ukhra, dan siapa yang menjumpai dalam dirinya itu dorongan yang lain, dorongan keburukan tadi, faliyata'awwad billah minasyaitan, maka hendaklah ta'awud, berlindung dari syaitan. Kalau kita ini dalam diri kita ini ada was-was, segera baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan dalam keburukan, dalam kebaikan kita mau baca Quran saja, syaitan itu ya bisi-bisi ya, atau datang mencoba untuk menghalangi. Makanya mau baca Quran saja disunahkan baca apa? Ta'awudz ya. Apalagi kalau dalam keadaan tidak membaca Al-Quran ya. Dalam keadaan sedang baca Quran saja itu setan masih hadir ya. Dalam keadaan sholat setan masih hadir. Bayangkan itu, dan setan itu tugasnya spesifik, spesialis gitu. Tidak hanya dokter saja spesialis. Setan itu semuanya spesialis. Ada yang setan khusus menggoda orang sholat, dan menggoda orang sholat itu pun spesialis, khusus bab kentut saja ada setannya, namanya setan jin ya. Itu spesialis kentut ya. Jadi kerjanya itu niup-niup supaya ada masalah kentut ya. Nah itu spesialis khusus, jurusan khusus itu bagi setan ya, lebih dari S3 ya. Apalagi yang lain ya, yang lain itu contoh sederhana dari contoh kalau jadi semua setan ini yang menggoda manusia itu punya pakar masing-masing. Jadi memang ahli di bidang masing-masing, spesialis di bidang masing-masing, sampai detail seperti itu. Nah kita ini kalau nggak detail melawannya melalui ilmu ya
tazkiyatun nafs ya, maka sudah dipastikan kena jaring ya, jaring. Makanya kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin manusia lepas dari jaring setan, nggak mungkin. Sampai seperti itu ayatnya ya. Jadi oleh karena itu di sini kata Nabi SAW, hendaklah ketika kalian dimudahkan dalam kebaikan, pujilah Allah ya, bersyukurlah kepada Allah ya. Makanya kalau kita sudah berada dalam kebaikan itu jangan merasa gitu ya, merasa diri gitu, tapi merasa itu karunia Allah ya. Ya, alhamdulillah bisa ngaji itu fadl, anugerah dari Allah. Alhamdulillah bisa sedekah, alhamdulillah bisa puasa, alhamdulillah bisa haji, alhamdulillah bisa punya rumah, alhamdulillah bisa punya mobil, alhamdulillah punya anak sehat-sehat, alhamdulillah. Jadi merasa itu karunia Allah. Jangan kayak korun merasa keringat sendiri, jangan. Kalau udah merasa keringat sendiri itu udah masuk ke ranah was-was setan ya. Demikian juga kalau diuji dengan maksiat itu, wah ini jatuh di maksiat, tapi lemah imannya, ya segera balik itu. Jangan dengan dalil sudah kadung ya, sudah kadung ya, sudah kadung kotor ya, sudah kadung maksiat, lanjut saja, udah gak enak, udah aib, udah ketahuan ya, udah dimaki-maki orang, kalian aja deh. Nah itu setan juga itu ya. Dia bikin putus asa. Jadi yang putus asa itu bukan orang yang gak punya duit, orang yang berdosa itu bikin putus asa gitu. Nah perintahnya Allah kan gak boleh putus asa, walau dosanya segede gunung Salah ya, atau segede gunung Merapi misalkan ya. Ya gak usah putus asa ya. Walau seisi bumi dosa atau seluas lautan berupa dosa, nggak boleh putus asa juga gitu, iya kan? Bahkan Allah masih memberikan harapan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku berdosa, hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi orang berdosa masih dianggap hambanya Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha Pengampun seluruhnya. Makanya ayat ini juga sama. Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah menjanjikan kalian ampunan minhu darinya. Karena tadi banyak orang itu putus asa gara-gara dari dosanya, gara-gara dosanya ya. Gara-gara dosanya orang akan putus asa gitu. Ya, karena udah gak ada harapan gitu ya. Dosanya sudah seluas daratan ya. Dibikin putus asa oleh setan. Nah Allah memanggil, Allah janjikan kalian diampuni, gak usah putus asa. Jadi orang yang terjatuh dalam fahsyat tadi, jaring setan berupa maksiat tadi, Allah ganti dengan ampunan, gak usah putus asa. Wa fadlan dan anugerah. Orang yang terjebak dalam jaring ditakut-takuti fakir miskin tadi, Allah jadikan anugerahnya ini. Jadi solusi aja ya. Jadi sangat rapi susunan Al-Quran itu. Setan menjadikan kalian fakir, ngajak kalian benci. Allah menjadikan kalian apa? Ampunan. Artinya apa? Bagi orang-orang yang sudah kena jaring ke setan, satu maksiat, sudah benci, kotor, najis, ya dengan dosa tadi, tidak usah takut, tidak usah putus asa. Allah janji mengampunkan kalian. Wafadlah dan anugerah. Setan tadi sudah bikin pesimis, takut-takutin fakir, takut-takutin jatuh melarat, miskin, kere dan seterusnya. Dan kemudian tidak usah takut. Anugerah Allah itu sangat luas. Anugerah Allah sangat apa? Luas. Makanya orang itu dulu jadikan dulu ya, saking takutnya anaknya nggak makan itu dikubur hidup-hidup. Khususnya bayi perempuan ya,
perempuan itu bayi lahir kubur hidup-hidup ya. Ketahuan udah gede belum dibunuh, tetap aja dijegal itu yang namanya zaman jahiliyah itu. Kenapa? Karena mereka takut perempuan itu gak bisa netek senjata, gak bisa perang, gak bisa cari nafkah. Akhirnya dia dimatikan saja. Itu orang jahiliyah begitu. Ya. Kalau orang jahiliyah itu sudah lahir, nah jahiliyah zaman sekarang belum lahir belum dibunuh. Nah itu aborsi namanya ya. Jadi saya lihat data di satu penelitian survei, lembaga survei digital itu namanya www.aborsi.com. Jadi di Indonesia ini dan di dunia seluruhnya secara keseluruhan, aborsi itu ya, korban pembunuhan dari aborsi itu lebih banyak daripada korban pembunuhan perang dunia I dan juga perang dunia II. Karena setiap hari orang aborsi di Indonesia ataupun di dunia ini sangat banyak sekali. Ya, kalahkan korban perang dunia I, dunia II. Kalau sekarang kalahkan korban perang di Israel, di Gaza. Ya. Itu aborsi. Kalau orang jahiliyah itu dulu saking takutnya ya, saking takutnya, ya, dia bunuhnya itu setelah lahir gitu. Kalau sekarang sudah lahir sudah dibunuhnya. Karena takut fakir, takut miskin, takut air, takut. Itu setan. Nah, ya, disinilah ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harapan ya, memberikan harapan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kalian takut miskin. Jadi takut miskin boleh dibunuh. Jadi memang ini bawaannya ya, setan itu bawaannya tadi ya, meniupkan pada diri manusia itu ditakut-takutin, tidak ada dalam dirinya, di dalam keluarganya gitu. Kamu gak usah bunuh anakmu kata Allah. Gara-gara khawatir apa? Fakir. Aku yang ngasih rezeki kalian dan juga anakmu. Yang ngasih rezeki itu bukan kamu, aku kata Allah. Jadi anak itu bawa rezeki apa? Masing-masing. Nah ini akidah atau ideologi yang harus ditanamkan pada diri kita, keluarga kita. Jadi gak usah terlalu berpikir panjang gitu ya. Khawatir jatuh apa? Miskin. Akhirnya orang itu ya, karena saking khawatirnya anaknya jatuh miskin, itu ditumpuk kekayaan sampai 100 keturunan gak habis. Itu gak bagus juga ya. Jadi akhirnya disimpan sendiri datanya. Dan tidak bagus juga dibiarkan termata anaknya, ya gak bagus juga. Tidak bagus juga. Makanya dulu para sahabat itu yang pertama kali ditanamkan ke anak-anaknya adalah keyakinan. Ada seorang sahabat itu memang gak punya apa-apa. Yang namanya sahabat Nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Kebetulan sahabat gak punya apa-apa. Ditanya temannya, "Lah kamu kok gak ninggalin warisan untuk anakmu? Gak takut, gak khawatir anakmu gak bisa makan kalau kamu udah mati?" Tidak ada sahabat ini. Karena aku telah meninggalkan, menanamkan untuk anak-anakku supaya membaca surat Al-Waqiah yang malam. Adanya di tafsir Ibnu Katsir nanti di surat Al-Waqiah, di pengantar surat Al-Waqiah, Ibnu Katsir menyebut sebuah hadis dari riwayatnya bahwa orang yang membaca surat Al-Waqiah tiap malam itu dijamin gak akan fakir selamanya ya. Tidak akan apa? Jatuh fakir, gak akan miskin. Itu sahabat ada yang saking yakinnya ya anaknya bakal makan semua, gak akan kelaparan ya. Itu salah satu pusaka, harta warisan, pusaka yang ditinggalkan itu bukan keris ya, bukan harta karun, tapi surat apa ini? Memang perlu gitu ya untuk menanamkan upaya-upaya supaya kita
dengan motivasi yang dimotivasi ya. Allah anugerahnya maha luas. Dimotivasi supaya tetap semangat yang sudah jatuh dalam dosa, Allah maha pengampun. Ya kan? Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas. Alimun, Allah maha tahu kebutuhan kita, ya, tahu diri kita, tahu dosa kita. Ya. Jadi ayat ini sebenarnya satu ayat ini cukup ya untuk melawan setan itu cukup ayat satu saja ayat ini. Ayat di rumah diamalkan itu cukup untuk melawan setan tadi. Yang intinya adalah motivasi iman tadi. Jadi setiap kali ada was-was, ada jaring-jaring setan masuk di dalam diri kita, keluarga kita, yang paling pertama tadi tanamkan keyakinan dulu ya. Keyakinan, makanya pendidikan nilai itu yang paling penting. Nah sekarang pendidikan kita ini kan materialistik, materialistik, semua diukur dengan materi. Nah, kamu sekolah yang tinggi-tingginya supaya nanti dapat pekerjaan ini, kamu sukses ini, kamu kaya itu. Nah, itu materialistik. Ya. Nanti yang kaya, nanti yang kosong, putus saja. Beda kalau pendidikan dari itu yang pertama kali ditanamkan adalah nilai, akidah, keyakinan. Entah nanti dia kaya, miskin, keadaan sempit, lapar, ya biasa aja, dia sudah matang, ya, psikisnya matang, ya, keimanannya kuat, mau di mana saja dan kapan saja, mau jadi apa saja, tidak ada masalah itu, ya, karena memang keyakinannya itu pokok. Ini paling penting pendidikan nilai di sini ya. Allah menjadikan kamu amunah dan Allah menjadikan kamu anugerah, nggak usah takut kamu. Jadi intinya jangan takut gitu aja. Berarti intinya jangan apa? Jangan takut ya. Selama kita yakin bahwa Allah Maha Pengampun dan kita yakin bahwasanya Allah itu memberikan kepada tadi anugerah. Ya, dan Allah Maha luas rahmatnya. Allah sangat luas. Tidak usah takut ya. Kayak cara untuk menundukkan ya, untuk menundukkan was-was setan ya, untuk menundukkan was-was setan. Jelas ya Pak ya. Jadi sampai yang terakhir ya, sampai yang terakhir di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa ketika dalam masalah ibadah pun ya, ketika orang dalam masalah ibadah mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta, tidak perlu ada rasa kikir. Karena rasa kikir itu muncul dari rasa khawatir. Jangan nanti habis, jangan nanti susut berkurang. Pokoknya jangan itu setan itu lalu mencegah dari sedekah ataupun infak dan seterusnya. Dan kemudian dijadikan oleh Allah. Ya. Lanjutkan. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, bahwa yukhlifu, dia Allah akan mengganti. Jadi gak hilang. Jadi kalau dalam teori setan, was-wasnya itu kalau kita mengeluarkan data itu teorinya setan hilang, habis kan itu. Tapi teorinya Allah, bahwa yukhlifu, Allah lah yang akan menggantinya. Ini kan arahnya arah apa? Keyakinan gitu. Keyakinan. Kalau nggak yakin, ya nggak akan mungkin kan gitu. Nah, makanya tadi dipupuk dulu keyakinannya. Ya, jadi kita selalu dipupuk dengan keyakinan. Makanya pertama itu akidah, keyakinan ini. Ya. Apa yang kamu infakkan itu diganti oleh Allah. Wa khairul raziqin, dan Allah yang terbaik memberi rezeki. Bukan manusia yang terbaik memberi rezeki. Manusia itu terbatas. Walaupun dia bekerja di perusahaan yang paling top, ya kita nggak tahu. Bisa jadi dia bangkrut tiba-tiba dan seterusnya. Kita tahu manusia. Wa khairul raziqin, tapi itu Allah nggak kenal bangkrut, nggak kenal knowledge, ya, tidak mengenal defisit, nggak ada. Jadi asetnya Allah itu maha luas, tidak pernah habis dan tidak pernah sirna. Dialah yang paling terbaik dalam memberikan apa? Rezeki. Dan Allah maha luas. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia dikasih lisensi sama sama so lisensinya dia itu kayak apa namanya sama baik ya lisensi Ayo ngopi dulu.